mau menjalankan ibadah puasa untuk ingat dan kebangun supaya nggak ketinggalan ya bagus. Tapi kalau niatnya untuk iseng-iseng ya nggak bagus. Apa nggak kaget gitu lihat ada yang moro-moro bangunkan gitu? Para pemirsa, jumpa lagi dengan kita bertiga ini dalam acara Oplasnya atau yang dikenal dengan opini sekilas ya. Nah, untuk topik kita pada siang hari ini kita akan mengangkat mengenai suatu berita yang cukup viral, yaitu tentang ketika ada orang yang membangunkan untuk sahur ya, itu kemudian menggunakan petasan tuh guys. Nah, dalam membahasnya saya pun juga tidak sendirian ya, ada Erika sama Surya gitu. Nah, kalau menurut saya ya, kan ini memang lagi musimnya untuk atau lagi memang ibadah puasa buat para muslim kan begitu. Nah, tentunya juga kental dengan yang namanya sahur ataupun berbuka puasa seperti itu. Nah, kalau menurut saya ya, ketika ada yang membangunkan orang itu dengan petasan, itu pertama itu mungkin secara tujuannya itu biar langsung melek. Jadi kalau mungkin diteriakin sahur, sahur itu kemungkinan besar yang mereka lagi mimpi itu juga nggak bisa terdengar dan begitu. Karena kalau saya juga pernah beberapa kali dia juga ada yang kemudian menggunakan semacam kentongan, itu pun cukup efektif untuk membantu mengingatkan mereka yang sedang istirahat tersebut untuk waktunya mereka sahur seperti itu. Tapi ya kalau memang istilahnya itu kemudian ada orang yang istilahnya menyampaikan pendapat mereka terganggu dengan adanya aksi tersebut, ya itu kembali kepada orangnya masing-masing kan begitu. Karena kalau menurut saya sih dengan model cara membangunkan orang dengan petasan tersebut itu kalau menurut saya itu tujuannya memang agar lebih bisa terdengar dibanding harus berteriak-teriak menggunakan suara biasa ataupun menggunakan kentongan seperti itu. Bagaimana dari Erika dulu deh, silakan. Kalau dari aku sih terus terang aku belum pernah sih, maksudnya tinggal selama ini Perumahan Anda elit. Bukan ada yang pakai petasan. Kalau itu sih mungkin langsung ditangkap satpam lah ya rasanya. Jadi so far sih Berarti aku Anda tinggal di perumahan elit. nggak juga, maksudnya tempatnya emang aku waktu bukan kecil sih, waktu teenager gitu, itu juga banyak portal. Jadi begitu mau masuk juga karena itu di portal susah gitu loh, dan selalu ada satpam yang keliling kan. Jadi rasanya kalau dibangunin dengan petasan ya pasti dimarahin satpamnya, ditangkep lah ya gitu kan. Jadi kalau aku bilang sih ya mungkin karena lebih ke arah fun aja sih kalau petasannya, maksudnya namanya apalagi biasanya main petasan kan anak-anak gitu kan, sambil bangunin sambil teriak-teriak terus habis itu main petasan kan gitu biasanya. Jadi apa ya, niatnya sih emang buat seneng-seneng aja sih kayak gitu. Ya, kalau dari Surya, silakan. Culture, budaya. Yang puasa sedunia yang bangunin pakai petasan cuma di Indonesia. Jadi memang seiring dengan pendapat saya bahwa Indonesia ini kan selalu menjadi trendsetter gitu ya. Pawang hujan kita juga sudah duluan. Habis ini petasan. Jadi sudah bukan
budayanya ke barat-baratan. Tapi habis ini jargonnya adalah ke Indonesia-Indonesiaan. Loh, tapi bukannya Saya rasa petasan enggak. itu sudah dilarang ya? Bukannya petasan itu dilarang? Enggak. Iya, Kata siapa? kalau kalau Perasaan kan di saya, petasan nggak boleh kan? iya, kalau itu gini loh. Kalau dari sisi regulasi sih memang, Petasan enggak boleh. nah, Tapi, Siapa berani menegakkan? nggak, tapi perasaan tempo hari, bukan tempo hari sih, dulu ya, aku taunya sih dulu. Dulu itu Petasan itu kayak dilarang ada, pada saat tahun baru deh kayaknya. itu kan enggak, justru kalau tahun baru malah banyak itu yang, bukan petasan sih, apa, firework itu loh. Itu malah mercon, banyak. Beda. mercon. Mercon dan petasan beda. Mercon ada seninya, petasan enggak ada, cuman dor dor dor. Oh, enggak ada itunya, enggak ada apa, fireworknya gitu enggak ada. Aku nggak ngerti bedanya apa. Waduh, ibu ini kayaknya kurang mengenal kasanah budaya Indonesia. Ya aku, ya Enggak aku taunya, ada. Petasan itu biasanya kebanyakan hanya satu garis putih gitu aja, terus suaranya yang kencang. Dar, gitu aja. Jadi kalau mendengarkan dar, 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 3 petasan. oh, terus fungsinya buat bangunin orang puasa gitu. Wah, kalau fungsinya tuh sebenarnya enggak ya, kebanyakan dipakai untuk festival-festival ya. Jadi petasan itu Oh, aku saya tahu juga kalau kurang yang di kurang kurang Chinese New Year itu. betul Ah, betul. Jadi ini kan sebenarnya menunjukkan bagaimana budaya di Indonesia ini sangat menyampur gitu kan ya. Enggak cuma hanya perkataan aja. Jadi anu ya, Kamu ketawa sih kalau aku ngomong gitu ya. enggak, iya betul sih. Kalau saya sih Surya itu disampaikan seperti itu benar karena itu kan istilahnya ada sisi culture-nya juga. Kalau menurut saya ya, karena satu memang itu kan budaya kental. Jadi eh, dengan petasan, kayaknya sih semua perayaan itu yang ada di Indonesia itu hampir ya, hampir semua itu ada yang menggunakan petasan. Meskipun tidak semua, tapi kalau saya lihat itu kebanyakan event-event itu pasti istilahnya ada petasan. Apalagi misalkan kalau misalkan apa ya, tahun baru, nah pasti itu. Tapi Indonesia pasti itu mereka semua yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri pasti juga main petasan, main kembang api, main mercon lah. Pokoknya yang intinya itu ya sejenis bahan untuk petasan seperti itu. Tapi ya kalau misalkan itu dibuat untuk membangunkan puasa, ya itu kalau saya sih kembali kepada orang yang menggunakan karena kalau menurut sih ada kemungkinan itu tujuannya itu agar daripada saya pukul-pukul kentongan, capek kan, teriak-teriak, capek, wis dor, jadi kan semua bangun. Tapi ya itu apa namanya? Apakah itu kemudian dapat dikatakan anu ya istilahnya salah? Kalau menurut saya sih ya enggak, karena itu kembali kepada seperti yang sudah sering-sering sampaikan, apa niatnya? Kalau niatnya Nah, berarti kampanye saya selama 3 episode terakhir ini membuahkan hasil ya kan. iya, Nah, semua itu kan tergantung apa niatnya. jadi Jadi kalau ya, peristiwa petasan digunakan untuk membangunkan orang sahur itu kalau memang niatnya mengingatkan sama umat yang mau menjalankan ibadah puasa untuk ingat dan kebangun supaya nggak ketinggalan ya bagus. Tapi kalau niatnya untuk iseng-iseng ya nggak bagus. Tapi kan niat itu susah gitu kan ya. Jadi lebih banyak kita ini susah menyikapi sebuah peristiwa itu berdasarkan niat. Karena yang menjawab kan cuma bisa orang-orang itu sendiri. Cuman apakah peristiwa itu menyebabkan ada yang terganggu? Saya rasa pasti iya.
Tapi kan lebih banyak mudarat atau mudorotnya kan begitu kan pertanyaannya. Nah, kalau ternyata di kawasan itu yang tinggal semua beragama Muslim menjalankan ibadah puasa, ya bagus. Tapi kalau hal itu dilakukan di kawasan yang tidak berpuasa, ya pasti jawabannya mengganggu. Kan gitu. Saya rasa harus dilihat case per case sih. Jadi Loh, tapi regulasinya gimana? Emang boleh atau itu nggak boleh? kalau menurut saya sih regulasinya itu kalau memang itu ya, kalau itu dipergunakan untuk bermain petasan itu kalau kembang api sih itu emang ada larangan. Cuman yang tidak boleh itu begini loh, itu ketika misalkan kita itu pergunakan di area-area yang memang itu membahayakan. Jadi kenapa? Istilahnya yang namanya petasan, mercon tersebut itu kebiasaan itu dipergunakannya itu di area-area yang memang itu lapang ya. Jadi kalau yang orang bilang itu lapangan yang tidak di sekitar pemukiman warga. Karena kan kenapa itu ada larangan? Karena satu itu pernah kejadian timbul kebakaran. Jadi ada seseorang ya, entah gimana ceritanya itu dia itu melempar petasan itu ke atas rumahnya orang. Jeder. Jeder. Nah, sama dia itu ditinggal itu. Nah, lalu karena ditinggal tersebut nggak tahu gimana ceritanya itu keluar apinya dari area atap rumah tersebut. Sehingga itu kemudian timbul kebakaran. Jadi karena gini loh, secara larangan itu karena seringkali itu memang menimbulkan dampak kebakaran. Bahkan juga pernah yang ada yang main tuh di area yang istilahnya apa namanya itu hutan ya, ataupun yang rumput-rumput keringnya itu banyak, sehingga ketika dia lempar ke sana jeder, sekali nggak apa-apa, 2 kali jeder, lama-lama itu kayak timbul semacam percikan api, sehingga itu kemudian timbul kebakaran besar. Itu, jadi iya, kalau saya bilang sih, kenapa itu dilarang? Karena memang satu kebiasaan mereka yang menggunakan petasan tersebut itu terkadang tidak sesuai dengan areanya begitu. Jadi makanya kalau dalam regulasi tersebut ya istilahnya itu hanya diperbolehkan untuk area-area yang memang itu bukan di area yang pemukiman itu. Tapi ya kembali lagi dipakainya di mana kan begitu. Itu sih. Kalau dari itu Surya pasti apakah juga salah satu peminat petasan ataupun mercon dan sejenisnya? Saya peminat minatnya biasa di malam hari jam 7 sampai jam 9. Kalau di subuh saya kurang minat sih. Karena waktu saya tidur itu. Jadi saya berminat, tapi di tempat dan waktu yang menurut saya itu ya maksimal kalau malam tahun baru boleh lah ya. Sampai di ya jam 12, setengah 1, jam 1 lah itu oke. Tapi kalau niatnya untuk membangunkan orang sahur, kalau saya sih banyak cara yang lebih elegan daripada menggunakan petasan. Kalau di kampung-kampung dulu itu kan ada yang namanya kentongan itu ya. Tong 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 itu masih lebih oke lah. Cukup keras untuk membangunkan, tidak ada efek kaget. Gitu sih. Dan saya rasa nggak perlu ya kalau aku petasannya. Malahan kalau mungkin kalau memang mau membangun culture itu anak-anak keluar nyanyi bersama itu masih lebih ada sisi kultural ya kan. Jadi ya. Apa kalau Surya sih ya ndak perlu lah mestinya kalau pakai petasan ya kan begitu. Mungkin pakai yang lain lah. Apa namanya? Kalau yang kurang keras ya pakai sound system gitu kan. Ngobrol pakai sound system. Ya, kalau Indonesia tuh sahur tuh kan identik dengan anak kecil bawa panci,
di kentong-kentong jamnya sahur itu kan, itu menurut saya sih lebih 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 ada sisi kulturalnya daripada pakai petasan dar gitu. Lagian ekonomi lu susah sekarang daripada dibuat petasan buat yang lain po. Minyak goreng gitu sih Mas. Iya, iya. Sadar. Tapi ya, alangkah Iya kan? menggunakan yang ya selain petasan. Kalau Erika gimana? Erika sebenarnya apakah Erika juga melihat itu? Iya sini ya nggak apa-apa sih pakai petasan kalau membangunkan begitu. Gimana? Kalau aku sih emang dasarnya sedikit tidak suka rame-rame sih kok. Jadi apapun itu, kalau bisa sih emang aku nggak dengar apa-apa kecuali itu sesuatu yang aku mau dengar, misalnya musikku sendiri atau apa gitu kan di dalam. Jadi eh ya kalau aku bilang sih aku nggak terlalu suka sih apapun itu ya, kecuali emang aku lagi pengen pengen dengar, mungkin dengar apa mau lihat firework atau apa gitu baru aku pergi. Tapi kalau kalau di lingkungan rumah terus habis gitu ada yang rame, nggak usah ngomong petasan, tetangga sebelah nyalain musik kenceng-kenceng aja aku udah bilang nggak bisa dikecilin ya. Oke. Soalnya kalau kalau di sini biasanya kalau kalau weekend itu pada barbecue di luar kan, jadi mereka kadang-kadang bawa stereo soundnya mereka keluar kayak gitu. Kalau udah mulai kayak gitu kan mulai bising. Aku kadang-kadang kalau lagi males gitu, maksudnya ya oke lah, kalian mereka mau mau dengerin lagu atau apa, tapi kan harus dalam ya dalam lingkungan masing-masing ya, jangan nggak usah kencang-kencang sampai apa jendelaku getar kan kayak gitu kan nggak perlu banget gitu. Kalau udah kayak gitu biasanya aku langsung apa ketokin pintu dia Kalau nggak bisa kecilin ya. ada izin keributan gimana? Kan kalau di Indonesia itu ada surat izin keributan gitu kan kalau mau buat event gitu kan. Enggak lah, Itu kalau sebenarnya biasanya kalau gimana di sih Surabaya cara juga kerjanya kalau gimana? di sana nggak apa-apa, cuman nggak kenceng-kenceng gitu juga kan gitu loh. Maksudnya karena di sini mungkin open air, apa ya, backyardnya lebih besar-besar, jadi kalau kalau nyalain musik atau apa kayak gitu emang emang mau nggak mau kenceng kayak gitu. Cuman itu buat aku ganggu sih gitu. Nah, ini kan kalau istilahnya Suria sama Erika itu misalkan tinggal di area pemukiman yang istilahnya juga ya ada kebudayaan seperti itu untuk membangunkan sahur. Pertanyaan begini, apakah Erika maksudnya lebih milih dibangunkan pakai kentongan atau pakai sound system atau pakai apa ya istilahnya petasan atau pakai punya yang istilahnya menimbulkan suara-suara yang seperti apa sih yang istilahnya itu dapat dikategorikan itu tidak mengganggu bagi Surya ataupun Erika. Gimana? Kalau saya tentu dengan kata-kata sayang bangun sudah waktunya sahur. Iya dong. Enggak sih, kalau aku sih terus terang kalau kalau aku lebih prefer nggak ada suara sama sekali sih. Maksudnya kalau emang niatnya puasa, bangun alarm Kalau sendiri-sendiri. aku nggak perlu sih. Nggak, tapi kan memang tidak ada salahnya mengingatkan teman-teman kita itu untuk beribadah. Asbabun nuzulnya dari situ loh. Jadi Tidak dalam praktek itu kembali semua itu tergantung niatnya apa. Kan gitu aja. Coba kalau semua masalah itu kita selalu awali dengan pertanyaan niatnya itu apa. Dunia gampang kok, nggak susah-susah amat kan? Jadi ya kembali lagi kepada apa dia menjadi niatnya kan begitu. Kalau emang niatnya tujuannya membangunkan ya dengan cara-cara yang bagi mereka itu sesuai, yang penting nggak sampai
anu ya, kalau pakai petasan yang pentingnya intinya nggak sampai kemudian menimbulkan kebakaran ataupun menimbulkan luka-luka ringan kan begitu ya. Oke lah kan begitu. Cuman Nah, kan gini, hmm, sebenarnya kan yang kasihan itu kalau ada orang tua atau mereka yang susah tidur ataupun sakit baru bisa tidur di tengah malam, kemudian baru tutup mata tapi sudah kebangun, itu kan kasihan sebenarnya. ya kalau ya memang sih istilahnya kalau saya sih juga merasa ya itu memang kita juga harus bisa memahami ya terkait dengan cara mereka itu membangunkan kan gitu ya meskipun dengan istilahnya itu mungkin juga kita secara tidur juga bisa terganggu tapi juga kemudian kita juga, harus bisa memaklumi lah karena itu memang kebudayaan mereka untuk mengingatkan aja bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa seperti itu. Nah, kalau misalkan anu ya, kalau Erika ini sempat tinggal di luar negeri, apa namanya Erika? Kalau Erika tinggal di luar negeri itu apakah juga sama nggak sih Erika? Ada seperti itu budaya? Nggak ada sih kok. Indonesia itu selalu terdepan. Jangan Kalau pernah diragukan. kalau di sini jelas nggak ada sih kayak gitu. Kalau kalau ada yang kayak gitu udah jelas dilaporin polisi masuk penjara ya. Jadi kalau kalau di sini sih nggak ada sih. Maksudnya kalau kalau puasa ya balik lagi mau mau puasa ya puasa aja kan gitu. Pakai alarm sendiri, nggak perlu ribut-ribut kan gitu. Ya udah gitu. Lebih lebih apa ya di sini lebih lebih menghargai lah. Maksudnya bukan menghargai satu sama lain tuh nggak ada yang mungkin beda sih culture-nya dalam artian rumah juga nggak apa ya jalan juga nggak apa kanan kiri nggak padat kayak gitu jadi rumah juga saling jauhan jadi ya ya oh ya kalau aku sih lebih prefer seperti ini ya maksudnya tenang gitu kan nggak terlalu banyak banyak eh, suara bising-bising gitu karena aku sendiri nggak terlalu suka yang bising-bising sih kayak gitu. Jadi anu ya lebih 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 condong kepada emang kita ini kebudayaan dalam negeri aja kan gitu. Jadi Hmm. istilahnya eh, harus bisa dipahami lah terkait dengan Ke culture-nya seperti itu. Nah, kebetulan gini, yang namanya itu kan berarti istilahnya budaya kental kita. Nah, kemudian sekarang kalau orang-orang asing yang ada di luar negeri ya, ketika datang ke Indonesia itu pertama apa nggak kaget gitu lihat ada yang moro-moro bangunkan gitu pakai kentongan atau apa mungkin anu ya bagi mereka juga lihat wah ini kebudayaan yang baru bagi mereka gimana. Iya, kalau aku sih, kalau aku pribadi sih ya so far sih belum pernah sih kalau maksudnya aku pribadi belum pernah di rumah terus ada yang bangunin pakai petasan meskipun itu di Indonesia ya maksudnya aku waktu tinggal di Indonesia terus abis gitu mereka bangunin pakai petasan atau mungkin pakai kentongan juga enggak sih maksudnya waktu bulan puasa ya udah biasa aja cuman lebih lebih sepi karena nggak tahu kenapa biasanya jalanan yang agak padat ya agak rame gitu biasanya kalau puasa kan agak sepi kayak gitu aja sih tapi nggak ada yang pagi-pagi teriak-teriak atau pakai petasan kayak gitu sih nggak ada sih gitu loh jadi ya aku nggak bisa ngomong dari pengalaman pribadi karena nggak pernah kejadian gitu loh. Iya itu anu ya. Kalau kita bilang sih ya itu mungkin hanya beberapa orang yang tetap menjalankan kebudayaan seperti itu aja atau juga itu juga tidak semua itu. Atau mungkin di Surabaya nggak gitu ya? Aku soalnya terus terang dari kecil sampai
lumayan gede kan tinggalnya di Surabaya. Mungkin kalau kalau di luar Surabaya mungkin ada culture seperti itu. Aku juga nggak tahu sih. Cuman so far sih aku tinggal di Surabaya belum pernah sih gitu loh. Karena ya itu tadi kalau aku tinggal juga kebetulan kalau jam berapa jam 10 gitu udah di portal gitu, portalnya baru buka lagi itu jam jam 6 pagi kayak gitu, jadi ya nggak ada yang masuk kan gitu. Iya, jadi kalau saya juga itu saya cuma pernah itu waktu kecil sih, itu pun juga di beberapa lokasi tertentu aja sih Erika. Karena kan saya juga di Surabaya juga udah lumayan lama. Itu juga pernah juga pernah di Jakarta juga, dan juga memang kalau Jakarta memang lumayan sering. Saya dengar itu lumayan sering. Jadi itu ada yang membangunkan gitu. Ya udah. Cuma saya juga masa sih itu hal yang lumrah karena satu pertama mereka sedang menjalankan ibadah. Kalau Surabaya itu seingat saya di beberapa area-area aja kok Erika. Nggak semua tempat itu ada seperti itu. Jadi apa ya? Nggak merata gitu loh. Ada yang kan kadang cuma yang caranya sih dengan apa namanya dengan telepon, kadang telepon ke teman-teman dan gitu untuk ayo bangun bangun. Itu sih seperti itu. Jadi kalau dulu sih pas istilahnya acara kampus ya kalau saya sih dulu ya pernah di ketika itu tepat pas dengan bulan puasa ya HP-nya teman-teman yang lagi jalankan puasa tersebut itu ketika satu kamar ya mereka nyala. Jadi setiap jam berapa tuh jam 2 jam setengah 3 itu mereka kadang ditelepon kadang juga apa ya ada yang pakai alarm macam-macam. Jadi itu yang kemudian menjadi kita harus bisa memahami terkait dengan konteks budaya mereka. Jadi kalau yang kentongan itu hampir saya juga belum pernah mendengar itu sampai yang terlalu sering itu jarang. Paling suara aja sih. Kayak sahur, cuma itu aja. Tapi nggak mungkin sampai yang berisik yang gimana pun ya enggak. Masih lah dalam dalam kriteria yang cukup wajar seperti itu. Tuh. Kalau Surya berapa kali Kalau dengar pertanyaannya apakah wah saya sering lah karena saya memang notabene tinggal di tempat yang majority menjalankan puasa. Jadi tiap hari lah selama bulan puasa itu saya mendapatkan alarm subuh, ya kan? Tapi kalau di tempat lain di luar Indonesia tidak ada. Saya juga sempat tinggal di luar juga tidak ada seperti ini. Makanya saya bilang Indonesia memang selalu terdepan ya untuk budaya-budaya ini gitu ya. Jadi kalau orang luar negeri ke sini juga pasti kaget lah, karena ini memang nggak ada di negara mereka, gitu loh. Cuma kalau permasalahan jelek enggak, saya rasa selama kita tidak ada penyakit ya sudahlah. Itu kita harus bisa toleransi. Saya tuh cuma kepikiran kalau ada yang sakit itu aja. Iya. Kan kasihan gitu loh kalau ada yang sakit. Yang mungkin yang terutama penyakit jantung. Jadi kalau jantung. Yang apalagi yang mereka malam sebelumnya susah tidur itu loh. Susah tidur baru tidur kena suara kaget kan nggak enak juga kan kalau kita bangun kan. Kemudian iya. Nggak usah suara itu. Kita suara kaget sendiri aja juga nggak enak kok. Jadi gitu sih. Saya rasa kalau ini harus kalau menurut saya masalah pembahasan petasan untuk puasa ini dibiarkan saja. Toh juga tidak bisa diapa-apakan. Bagian dari Jadi istilahnya kembalikan kepada masing-masing si
penggunanya, jadi pengguna rasanya itu bagaimana, kan itu tujuannya. Nah, itu. Nah, saya pun juga kan kalau saya lihat kan yang namanya identik dengan ibadah puasa itu juga ada yang memang ya, kayak itu menutup. Misalkan kita buka restoran tuh kadang ada semacam kayak tirai yang menutup sebagian. Nah, kalau itu cemen kalau dilarang. Duh, serius. Kalau saya itu kalau restoran ditutup itu cemen. Itu bukan toleransi, tapi egois kalau aku bilang. Karena gini, tidak semua umat muslim di bulan puasa itu juga puasa. Kalau teman-teman kita yang wanita sedang dapat datang bulan, itu juga nggak bisa puasa. Kan mereka juga berhak dong untuk makan. Ya kan? Kalau saya kalau restoran itu saya nggak setuju selama bulan puasa ditutup. Kenapa? Berarti yang membuat aturan ini nggak punya iman terhadap teman-teman yang menjalankan puasanya. Gitu? Kan Anda puasa itu untuk menghormati orang, bukan untuk minta dihormati. Anda kan belajar menahan hawa nafsu, bukan meminta ada orang membantu Anda menahan hawa nafsu. Jadi kalau buat aku, bulan puasa ada peraturan tutup restoran, itu saya rasa yang buat aturan kurang beriman. Kalau istilahnya kan itu ada kacanya ditutup, pakai tirai aja. Nggak perlu. Nggak. Kalau aku buka lebar-lebar. Hmm. Kalau memang kamu nggak tahan dengan godaan, ya berarti memang ada masalah dengan imanmu. Dan saya rasa orang yang membuka restoran itu memberikan godaan, justru karena dia bisa memberi godaan, orang itu bisa menahan godaan, dia seharusnya mendapatkan pahala dong. Anda membantu rekan-rekan yang berpuasa itu meningkatkan imannya. Loh, Iya, saya sih ya. iya kan? Saya bisa. Apalagi kalau restoran non halal ditutup, itu lebih konyol. Masa ente yang tidak boleh makan yang non halal tergoda dengan restoran non halal, itu kan lebih konyol lagi kan? Nah, kalau menurut Erika gimana? Kalau itu ada tirai menutup gitu, apakah juga salah satu bentuk toleransi atau memang kamu Erika juga asli juga tidak perlu lah gitu. Apa ada penutupan kacanya atau mungkin yang resto-resto yang juga yang non halal juga ditutup itu apa perlu sampai seperti itu Erika? Cuman Kalau ini sih aku setuju sama Surya dalam artian kalau emang mau puasa ya puasa aja, niatnya gimana kan gitu, nggak perlu juga sampai gitu-gitu. Kalau toh tadinya oke aku nggak tahan nih, maksudnya kalau pas keluar lihat depan restoran terus mungkin kecium baunya gitu kan, terus nanti aku jadi batal puasa. Ya kalau maunya gitu ya udah di rumah aja, nggak usah jalan-jalan keluar kan gitu, daripada di Berarti Anda juga setuju ruangan ya yang dengan muslim. kampanye saya, semua itu tergantung niatnya. Wah, nggak sia-sia saya ini. Ya, kalau ini sih emang kalau ini Nggak sih emang sia-sia. Saya berkampanye 3 episode ini nggak sia-sia. 2 jiwa terselamatkan ini kan. kalau ini kan emang balik ke personal masing-masing kan gitu loh, dalam artian ya kalau emang dia emang mau puasa ya puasa aja, nggak ngaruh mau ada orang makan di depan gitu kan. Maksudnya kalau kayak ada beberapa temenku yang ya aku lagi makan di depan mereka ya cuek-cuek aja gitu loh, nggak, bukan yang sana kamu makan gitu, mereka nggak gitu juga gitu karena niatnya puasa kayak Justru gitu. justru kita itu tidak menghormati mereka apabila mereka berpuasa dan kita berpura-pura berpuasa. Enggak sih, aku Itu nggak pernah kayak menurutku itu gitu adalah sama sebuah temenku. penghinaan. Waktunya makan ya makan aja. Iya, enggak kan ada. Kan ada toh, aduh kita enggak deh, kita menghormati kamu lagi puasa. Justru menurut aku ya, itu penghinaan. Berarti aku enggak percaya loh kamu bisa menjalani puasamu.
Berarti kan secara nggak langsung, oh kamu tuh memang bukan orang beriman kan, sampai perlu bantuan. Wah, kalau saya yang puasa saya digituin sih, saya tersinggung ya. Gak sih, kebanyakan kalau yang kayak gitu Mau makan temanku yang makan puasa, aja. itu kamu jangan makan di depanku. Padahal gitu aku bilang ya udah, kamu kalau nggak mau lihat aku makan ya sana aja kan gitu. Oke. Loh, kita tuh makan di depanmu tuh karena kita mengambil posisi bahwa kita harus mendukung kamu mendapatkan pahala lebih. Kamu bisa menahan godaan di saat bulan puasa. Harusnya berterima kasih dong sama kita. Gimana sih? Iya. Jadi ya apa, ada pendapat yang seperti itu juga. Ini memang itu saya juga memang sempat dengar ada yang seperti itu, ada yang mengatakan seperti itu juga. Ya itu memang kembali sih, apa ya istilahnya, masing-masing orang lah dalam menjalankannya itu bagaimana kan itu. Jadi ya juga disikapi juga dengan bijaksana, jangan sampai istilahnya itu kemudian menjadi semacam ketersinggungan ataupun kesenjangan sosial begitu di masyarakatnya, seperti itu. Oke, untuk kesimpulannya ini buat tema kita pada siang hari ini apa? Mungkin dari Erika dulu deh. Kalau dari aku sih, kalau untuk tema hari ini, kalau seandainya emang niatnya membangunkan orang lain dengan petasan sih, rasanya kok ya nggak juga ya. Maksudnya bisa dengan cara lain gitu loh, tanpa harus mengganggu, karena terus terang belum tentu juga satu lingkungan itu semuanya berpuasa kan gitu. Siapa tahu ada yang nggak berpuasa, dengan adanya petasan jadi terganggu kayak gitu. Dari Mr. Surya, silakan. Saya rasa dipertimbangkan aja sih. Mungkin kalau memang di kawasan itu tidak ada yang sakit, ya it's okay lah. Tapi kalau ada yang sakit, mungkin diperhatikan lah yang sakit itu ya. Kan kalau niatnya baik, tapi ternyata membawa hal yang nggak baik, itu kan akhirnya jatuhnya juga nggak baik juga. Gitu sih, menurut saya. Oke, kalau dari saya ya, itu saya bisa simpulkan begini ya. Kalau terkait dengan namanya petasan itu, kembali lagi kepada kita masing-masing aja untuk menyikapi dengan bijaksana. Jadi kalau istilahnya itu kemudian kita yang kebetulan terbangun dengan adanya seperti itu, ya harap dimaklumi aja, karena memang pertama itu sedang ada umat yang sedang menjalankan ibadahnya seperti itu. Jadi ya sehingga di sini nggak sampai kemudian menimbulkan nanti itu hal-hal yang kurang enak juga, bahkan juga hal yang sampai tidak diinginkan seperti itu ya. Dan kan bagi mereka yang menggunakan petasan juga, alangkah baiknya juga dipertimbangkan lah, kalau memang ada alternatif lain yang lebih nyaman atau yang lebih istilahnya tidak mengganggu orang lain, ya boleh digunakan. Oke, bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa ya di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.